Masakan Indonesia merupakan salah satu masakan yang cukup banyak menarik perhatian masyarakat dunia. Terbukti dengan voting yang dilakukan oleh salah satu situs berita internasional CNN yang beberapa waktu lalu sempat mengadakan voting makanan apa saja yang merupakan makanan yang paling disukai di dunia. Dan ternyata sejumlah masakan Indonesia pun masuk dalam jajaran 50 besar masakan terenak di seluruh dunia. Lalu apa saja masakan tersebut? Di urutan pertama hasil voting 50 masakan terenak dunia hadir masakan daging dengan bumbu rempah-rempah yang dimasak dengan proses dipanaskan berulang-ulang dengan santan kelapa. Ya, apalagi kalau bukan rendang. Sementara itu, masakan Indonesia lainnya yang hampir bisa ditemukan di hampir setiap sudut jalan, nasi goreng, ternyata berhasil menempati posisi kedua dalam jajaran 50 masakan terenak dunia. Tak hanya menempati posisi kedua, masakan Indonesia lain pun berhasil masuk ke dalam jajaran 15 besar. Kali ini hadir masakan daging yang ditusuk, yang kemudian dipanggang di atas api. Ya, apalagi kalau bukan sate, yang berhasil menduduki peringkat 14. Masih ada satu lagi masakan Indonesia yang berhasil masuk ke dalam 50 besar makanan terenak, laksa. Meskipun laksa sebenarnya masakan yang juga terdapat di sejumlah negara tetangga, tiap-tiap negara termasuk Indonesia memiliki ciri khas dalam cita rasanya masing-masing. Masakan Indonesia pun cukup menarik perhatian bagi para tokoh serta selebriti dunia, sebut saja grup band Jepang Lord and Seal yang menyukai nasi goreng, serta Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menyukai masakan dari masa kecilnya, bakso. Meskipun masakan Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat dunia, tapi di tengah perkembangan industri makanan yang semakin pesat, terutama dengan hadirnya berbagai masakan asing, terkadang membuat masakan Indonesia harus bersaing dengan berbagai jenis masakan asing. Lalu seperti apa pendapat mereka mengenai hal tersebut? Nomor satu karena pride, karena kebanggaan, karena ada teknik dan juga kita bisa ciptain satu masakan yang artistik. Kalau bicara tertarik, karena satu, dia bumbunya lebih simpel, beda dengan bumbu Indonesia. Kalau Indonesia kan kita kalau bikin resep nih, satu draft resep itu bisa sampai 10-15 bumbu. Karena saya butuh get out from the box sih. Saya harus punya kemampuan di luar comfort zone, mengenal banyak kuliner dari berbagai negara. Menurut saya itu sangat penting. Makanan tidak perlu rasanya kuat, bahkan mereka nggak bisa menerima masakan Indonesia. Terlalu kuat, terlalu pedas. Apa ya, dia kalau saya bilang lebih sedikit platingnya, jadi agak ya bergengsi sedikit lah. Tapi bukan berarti juga makan Indonesia kita platingnya bukan kurang bagus. Lebih banyak ke tekniknya, karena masakan Indonesia itu nggak terlalu banyak pakai roasting, tidak terlalu banyak pakai grilling. Itu sebetulnya kita kalau Asian itu lebih banyak ke steam dan braising.